Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pada pagi hari ini? Semoga diberi kesehatan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah hari Senin, hari di mana kita memulai kerja setelah kita libur weekend ya, Bapak Ibu ya. Semoga hari ini kita diberi semangat, kemudahan, kelancaran di dalam pekerjaan kita yang pasti sudah menunggu kita gitu ya, biasanya di hari Senin ya. Nah, sebelum kita memulai pekerjaan kita, aktivitas kita sehari-hari di hari Senin ini, nah ini adalah momen untuk kita merecharge kembali ilmu-ilmunya. Nah, pada kesempatan hari ini, saya dengan M. Aliandri Akbar, salah satu senior consultant di Ek Consulting, yang akan membersamai Bapak Ibu pada sesi Ek Insight, Culture Shapes Future. Nah, kira-kira kita akan bahas apa pada pagi hari ini? Kita akan membahas seputar eh, budaya kerja, ya. Membahas tentang budaya kerja dan khususnya pada pagi hari ini saya akan membahas tentang culture aligned with system and structure. Bagaimana culture, budaya ini terintegrasi, align dengan sistem yang ada di tempat kerja kita. Kenapa ini menjadi penting? Nah, itu yang akan coba kita bahas pada pagi hari ini. Nah, izinkan saya akan berbagi tentang pengetahuan, pengalaman kami di e-consulting kepada Bapak dan Ibu yang tentunya ini bersifat umum ya Bapak Ibu ya. Meskipun memang budaya kerja bisa jadi punya kekhasan masing-masing. Ya, nanti silakan Bapak Ibu boleh ambil sisi positifnya, ambil jika itu sesuai gitu ya. Dan jika nanti ada hal-hal yang belum sesuai, silakan disesuaikan dengan konteksnya tempat kerja masing-masing. Oke, Bapak Ibu, saya akan memulai untuk sharingnya. Nah, culture shape future, align with system and structure. Oke, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang culture, culture adalah pondasi. Kalau kita melihat sebuah case di mana pernah terjadi gempa ya di Tokyo di tahun 1923. Gempanya besar dan gempanya itu menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di Tokyo kala itu. Namun ada yang menarik. Yang menarik adalah ada satu bangunan yang tetap berdiri kokoh, yaitu Imperial Place Hotel. Imperial Hotel ini tetap berdiri dengan kokoh meskipun bangunan-bangunan di sekitarnya hancur. Kira-kira apa yang membuat Imperial Hotel ini tetap berdiri kokoh? Ya, karena Imperial Hotel ini memiliki pondasi bangunan yang kokoh. Kenapa dia tetap berdiri kokoh? Karena pondasinya kokoh. Nah, begitupun juga dengan tempat kerja kita. Tempat kerja kita sudah kokoh atau belum? Korporasi kita sudah kokoh atau belum? Kira-kira pondasinya apa? Pondasi yang seperti apa yang membuat akhirnya korporasi kita itu kokoh. Nah, budaya kerja
itu mempunyai peran yang sangat signifikan sebagai pondasi bagi SDM di perusahaan. Setuju ya? SDM adalah pondasi di perusahaan dan budaya kerja memainkan peranan yang sangat penting. Karena budaya kerja ini akan melandasi sikap perilaku karyawan-karyawan kita di dalam perusahaan untuk mencapai produktivitas kerja yang lebih tinggi. Dan tentu siap menghadapi tantangan di masa depan. Apalagi tantangan saat ini ya Bapak Ibu ya. Kalau berbicara tantangan saat ini, wah rasanya sangat menantang, betul ya? Kira-kira apa penyebabnya? Nah, sekarang ini kita sedang berada di era VUCA. Ya, pasti Bapak Ibu sudah tidak asing dengan VUCA ya. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Sehingga memang era ini penuh dengan ketidakpastian. Dibutuhkan agile bagi SDM-SDM kita untuk bisa melewati tantangan-tantangan yang saat ini tidak pasti. Belum lagi adanya generasi-generasi baru yang bisa jadi berbeda dengan kita. Ada millennials, apalagi ada zillennials sudah mulai memasuki dunia kerja ya, Bapak Ibu ya. Ini pun menjadi tantangan bagaimana kita bisa mengelola mereka. Belum lagi kalau kita berbicara tentang teknologi. Kemajuan teknologi, adanya AI ini juga menjadi tantangan karena dia bisa saja bukan hanya menjadi sahabat, AI bisa menjadi sahabat, tetapi juga bisa menjadi musuh bagi kita kalau kita salah mempergunakan atau bahkan karyawan-karyawan kita mempergunakannya dengan tidak baik, tidak bijak. Nah, tentu kemajuan teknologi, kemajuan zaman itu pun juga kitanya harus bisa beradaptasi. Kitanya harus bisa menyesuaikan diri. Dan bisa jadi ini akan merubah peta bisnis kita. Nah, itu adalah tantangan-tantangan yang ada saat ini. Dan saya yakin masih banyak lagi, bukan tantangan-tantangan yang Bapak Ibu rasakan? Nah, dengan tantangan yang begitu berat, tentu begitu besar, begitu menantang, maka bagaimana kita bisa survive di era seperti ini? Maka kuncinya, kalau kata Jim Collins di dalam buku Good to Great, adalah kita harus bisa maintaining core values and core purpose untuk bisa menghadapi perubahan itu, menghadapi tantangan-tantangan yang penuh dengan ketidakpastian. Kata kuncinya adalah core values dan core purpose. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang core values, core purpose, maka itu adalah budaya kerja. Bagaimana budaya kerja ini peranannya sangat penting untuk kita bisa bertahan di era yang penuh ketidakpastian, tantangan-tantangan yang begitu besar. Nah, kami di dalam e-consulting punya yang namanya 10 tahapan dalam total transformation. Dari culture to performance. Budaya kerja menjadi performance. Ada 10 tahapan. Nah, salah satu yang mau kita bahas di pagi hari ini adalah align with system and structure. Bagaimana kita menyelaraskan budaya kerja dengan sistem. Ternyata budaya kerja ini juga harus disistemkan. Oke, saya memulai seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat gambar yang ada di layar, sebuah kapal, perahu, ya, dengan anggota-anggotanya di dalamnya.
Namun kita bisa melihat orang-orang di dalam perahu itu penuh dengan konflik. Ada yang mendayungnya ke depan, ada yang mendayungnya ke belakang, ada yang berkelahi, ada yang tidak mendayung, tidak jelas arahnya. Nah, kira-kira kalau seperti ini, apakah kapal itu, perahu ini bisa mencapai tujuannya? Rasanya berat ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan gambar berikutnya, nah ini gambar berikutnya adalah sebuah perahu yang mana orang-orangnya ini selaras mendayung ke arah yang sama, mendayung dengan tempo yang sama, hanya ada satu orang yang memberi tempo di situ ya. Semuanya mendayung ke arah yang sama. Nah, kalau gambarannya seperti ini, kira-kira mereka akan mencapai tujuannya dengan lebih baik. Pertanyaannya, perusahaan kita, organisasi kita, orang-orangnya seperti gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Nah, kalau kita lihat bagaimana tadi gambar pertama dan gambar yang kedua, kita perjelas dengan adanya yang disebut dengan very high entropy, di mana di dalam MVVM alignment kita bisa melihat di sebuah organisasi kira-kira orang-orangnya itu selaras atau tidak. Kalau dia dikatakan very high entropy, wah, yang terjadi seperti gambar yang pertama tadi ya, semua orang mendayungnya tidak ke arah yang sama. Semua orang punya tujuannya masing-masing. Bisa jadi itu juga terjadi di tempat kita, di organisasi kesayangan kita. Pertanyaannya, orang-orangnya sudah punya tujuan yang sama atau belum? Sudah selaras atau belum? Jangan-jangan selama ini mereka hanya bekerja dengan tujuannya masing-masing. Mungkin ada yang tujuannya adalah karir, mungkin tujuannya adalah eh, cuan gitu ya, atau mungkin tujuannya adalah passion, semua eh, punya tujuannya masing-masing. Nah, lalu kita coba jadikan very high entropy menjadi high entropy. Ya, kita bisa melihat masih banyak juga orang-orang yang bergerak dengan tujuannya masing-masing, tetapi ada yang sudah mulai selaras, gitu ya, sudah mulai selaras, bergeraknya sama, arahnya sama, tujuannya sama, gitu ya. Nah, tetapi kita harus jadikan itu menjadi low entropy, di mana kita semua bergerak ke arah yang sama, selaras. Itulah yang disebut dengan MVVM alignment, di mana adanya keselarasan antara misi, visi, values, dan meaning. Kita harus bisa menjadikan SDM-SDM di organisasi kita yang selaras dengan visi misi. Perusahaan Bapak Ibu pasti punya visi misi, pasti punya tujuan mulia di situ, punya misinya, punya langkah-langkah strategi untuk bisa mencapai visi tersebut. Pertanyaannya, kita sudah eh, bekerja sesuai dengan misinya belum? Sesuai dengan visinya belum? Belum lagi kita berbicara tentang values, nilai-nilai
perusahaan itu sudah selaras belum dengan diri kita? Jangan-jangan kita masih bekerja tentang value pribadi kita, personal values kita, belum bekerja sesuai dengan corporate values kita. Oke, kalau tadi kita harus selaras dengan visi misi, dengan value perusahaan. Pertanyaannya, kalau kita sudah selaras, bagaimana kita menjaga keselarasan value tersebut? Nah, ini mungkin tergambar di dalam gambar yang saya share. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada dua gambar, ya. Gambar yang pertama, ini tentang Metro Mini ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu yang di Jakarta mungkin sudah nggak asing dengan Metro Mini ya. Zaman-zaman dulu ya, 10 tahun yang lalu itu kita masih menjumpai banyak Metro Mini di jalanan. Kalau melihat Metro Mini gimana Bapak Ibu? Ugal-ugalan ya, ugal-ugalan ya, tidak mengikuti aturan. Kalau lampu merah dia jalan terus katanya. Kalau lampu merah, mobil-mobil harusnya berhenti, dia bisa jadi tetap berjalan gitu ya. Katanya merah itu berani. Nah, itu yang fenomena yang terjadi dengan Metro Mini. Kenapa dia ugal-ugalan? Karena supirnya, betul? Supirnya ugal-ugalan, tidak mengikuti aturan. Nah, berbeda dengan Singapura. Singapura, kalau kita ke sana dan kita melihat bagaimana kendaraan-kendaraan umum, bis-bis umum itu berjalan dengan teratur sesuai dengan aturannya. Kalau lampu merah dia berhenti, lampu hijau dia jalan, nggak ngetem gitu ya kayak Metro Mini, ngetem ngetem bikin macet seperti itu. Nah, kira-kira apa yang membedakan Metro Mini dengan bis yang ada di Singapura? Kenapa yang di Jakarta Metro Mini itu ugal-ugalan, yang di Singapura bisnya itu tertib? Jawabannya adalah sistem. Kita tahu bagaimana sistem di Singapura, peraturannya itu sangat ketat. Kalau kita melakukan pelanggaran itu dendanya itu tidak kecil, rasanya kapok gitu ya kalau kita melakukan pelanggaran di Singapura. Nah, sistem itu, aturan itulah yang menjaga akhirnya kendaraan umum, bis-bis transportasi umum itu menjadi tertib. Bedanya dulu di Metro Mini, itu kalau terjadi pelanggaran dianggap sesuatu yang biasa. Nah, itulah sistem. Kenapa kita harus bisa membuat sistem agar kita menjaga value, menjaga SDM kita, menjaga perilaku-perilaku SDM kita. Sistem. Bisa jadi supir Metro Mini, kalau dia bekerjanya di Singapura, dia akan menjadi tertib. Mau nggak mau, dipaksa. Yang tadinya ugal-ugalan nyupirnya karena dia di Singapura ada aturan ABCD, ada denda ABCD, akhirnya dia terpaksa menjadi tertib. Dipaksa jadi tertib.
Beda cerita dengan supir Singapura, kalau dia bekerja di Jakarta bisa jadi malah justru jadi ugal-ugalan juga gitu ya, karena itu sudah dianggap menjadi sesuatu yang biasa. Aturannya tidak ada. Ketika terjadi pelanggaran, dibiarkan. Dan itu kan realita yang terjadi gitu kan. Orang-orang Singapura, kalau di Singapura itu mereka tertib, rapih, bersih, tidak buang sampah sembarangan. Tapi apa yang terjadi ketika orang Singapura nyebrang sedikit ke Batam? Nyampe Batam, buang sampahnya sembarangan juga ternyata. Nah, ya memang tidak cukup dengan sistem saja, tetapi bagaimana kita bisa membangun values itu, menanamkan values itu kepada pribadi-pribadi karyawan kita, sehingga tanpa sistem pun mereka tetap tetap menjalankan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pentingnya sistem. Kenapa sistem ini penting? Kita bisa melihat perbedaan antara Jakarta dengan Singapura. Di Singapura sistemnya sangat baik sehingga semuanya tertib, rapi, bersih. Kenapa sistem ini penting? Nah, kalau kita melihat rumusan dari value system leadership alignment, kita bisa melihat ada tiga hal. Yang pertama adalah values, kedua sistem, ketiga leadership. Kalau kita berbicara tentang values, ini berbicara tentang pribadi-pribadi karyawan-karyawan kita. Ini bobotnya adalah 25%. Bagaimana values itu terinternalisasi, terimplementasi oleh SDM-SDM kita. Values itu menjadi habit, menjadi karakter. Values itu nilai-nilai kebaikan yang dimunculkan menjadi perilaku oleh karyawan kita. Itu bobotnya 25%. Selanjutnya adalah sistem. Kalau udah berbicara sistem, di dalamnya ada regulasi, ada peraturan, itu bobotnya 35%. Dan ternyata sistem itu lebih besar dari value. Sistem itu lebih besar dari perilaku-perilaku SDM kita. Kenapa demikian? Kenapa sistem memiliki bobot yang lebih besar daripada values internalization, values karakter? Nah, tadi case yang ada di Jakarta dan di Singapura. Kalau sistemnya sudah terbentuk, sistemnya sudah baik, maka orang-orangnya kalau telat nanti gajinya dipotong. Kalau telat nanti KPI-nya nggak tercapai. Kalau telat nanti rapornya merah. Ya meskipun kita punya kebiasaannya bangunnya siang, meskipun kita kalau nuruti kata hati mah pengennya bangunnya tuh siang gitu. Pengen santai-santai gitu di rumah rasanya. Tapi karena sistemnya, peraturannya menuntut kita harus hadir jam 8, maka yang terjadi apa? Ya, kita datang jam 8, meskipun katakan kita masih berat hati gitu ya. Tapi realitanya kita datang jam 8. Dan itu berlangsung berterus-terus yang akhirnya menjadi kebiasaan. Akhirnya kan dengan masuk jam 8, peraturannya jam 8, kita terbiasa
untuk datang jam 8. Lama-lama yang tadinya pengennya datang siang, pengennya bangun siang, pengennya telat santai-santai dulu, ngopi-ngopi dulu, akhirnya kita membuang kebiasaan-kebiasaan itu kan. Nah, itulah kekuatan dari sistem. Tapi bagaimana sistem dan values ini dijaga, maka peranan leadership itu sangat besar, Bapak Ibu. Bapak Ibu, para leader ini punya tugas tanggung jawab yang besar. Sebagai role model, sebagai change leader, sebagai coach, yang mana harus bisa menjaga values-nya, menjaga sistemnya. Makanya bobotnya paling besar dia, 40%. Beda tipis ya dengan sistem ya, hampir sama-sama kuat nih. Ya, tetapi peran leader adalah bagaimana bisa menjaga sistem itu. Kalau tadi aturannya masuk jam 8, maka moral leader adalah dia harus bisa memberi contoh. Ya masuknya jam 8, jangan sampai telat. Kalau leadernya telat, maka nanti karyawannya akan melihat leadernya aja telat. Berarti telat nggak apa-apa dong. Nah, itu adalah peranan leader. Nah, kalau kita berbicara value sistem leadership, memang ini semuanya harus berjalan, tetapi minimal kita bisa membuat sistem yang memaksa karyawan kita akhirnya bisa mengikuti value-value, mengikuti aturan-aturan, agar kita bisa bekerja selaras dengan visi misi perusahaan. Nah, itulah pentingnya sistem. Nah, ketika kita berbicara alignment, keselarasan budaya dengan sistem, maka ini adalah proses menyelaraskan nilai dan perilaku budaya perusahaan dengan sistem formal yang ada, seperti struktur organisasinya, kebijakan, proses kerja, tata kelola, itu harus selaras. Ini menjadi penting. Keselarasan antara budaya kerja dengan sistem ini menjadi penting. Kenapa? Karena ini akan mendukung strategi bisnis Bapak Ibu, mendukung visi misi, strategi, agar perilaku-perilaku SDM di perusahaan itu selaras, mendukung arah bisnis. Sometimes kita nggak ngerti tuh, ini strategi bisnisnya seperti apa, visi misi itu bagaimana. Sometimes kita nggak ngerti. Sometimes karyawan itu nggak ngerti, Bapak Ibu. Tapi dengan adanya sistem peraturan ABCD yang itu mengharuskan mereka berperilaku yang selaras dengan dengan strategi bisnis, dengan visi misi, ya meskipun mereka tidak paham, mereka menjalani kan. Kenapa sih kita harus masuk jam 8? Kenapa sih kita harus pulangnya itu jam 5? Kenapa nggak kerjanya itu malam aja? Kan sama-sama kerja. Kerjanya jam 6 maghrib misalnya ya, jam 6 sampai dengan jam subuh. Anak-anak IT banyak yang komplainnya gitu. IT itu kerjanya malam. Wah, ya tapi kan bisnis kita itu hidupnya di pagi sampai dengan sore gitu ya.
Bisnis kita hidupnya di jam-jam tersebut. Klien-klien kita hidupnya juga di jam tersebut. Makanya dibikin aturan masuknya jam 8, pulangnya jam 5. Ya, meskipun kita nggak tahu strategi bisnisnya kemana, tetapi ketika kita dipaksa masuk jam 8, pulang jam 5, ya akhirnya kita bekerja produktif sesuai dengan arah bisnis. Lalu yang kedua, menghindari perbedaan antara aspirasi budaya dengan praktek organisasi. Kalau sistemnya tidak mencerminkan values, tidak mencerminkan budaya, maka bisa jadi adanya perbedaan. Perbedaan antara masing-masing individu kan. Yang satu punya cara kerjanya seperti apa, dan yang satu lain punya cara kerja yang berbeda lagi. Akhirnya konflik. Cara bekerjanya tidak sama. Misalnya tadi, kalau kita produktif di pagi hari, ternyata divisi lain ada yang belum produktif di pagi hari. Mereka budayanya kalau pagi hari itu masih ngopi-ngopi dulu. Sedangkan kitanya sudah produktif. Kita butuh data A, B, C, D dari divisi itu. Tapi divisi itu masih santai-santai, masih ngopi-ngopi dulu. Akhirnya nggak ketemu gitu. Akhirnya tunggu-tungguan. Nah, makanya di situ perlunya diselaraskan agar tidak ada perbedaan lagi. Sama-sama pagi-pagi kita produktif. Lalu ketika budaya itu disistemkan, maka nilai-nilai budaya itu tercermin dalam kebijakan formal. Kebijakan formal itu juga harus mengandung unsur-unsur nilai budaya, sehingga budaya itu tidak hanya sebagai simbol, tetapi itu tercermin di dalam regulasi, kebijakan formal. Kalau sudah ada di dalam kebijakan formal, sudah ada di dalam peraturan, maka nanti mau nggak mau kita akan menjalankan itu. Nah, kalau misalnya budaya kerjanya sudah selaras dengan sistem, maka itu akan mendorong keselarasan perilaku di seluruh tingkatan organisasi. Nggak hanya cuman di level leader saja, tapi sampai staff-staffnya pun menjalankan. Nah, itulah pentingnya sistem. Bagaimana sistem itu selaras dengan budaya kerja, sistem itu mendorong kita pada akhirnya selaras dengan perilaku kerja di organisasi. Contoh ya Bapak Ibu ya, kita ambil contoh di Google. Bagaimana keselarasan budaya kerja dengan sistemnya. Google. Google kira-kira perusahaan yang seperti apa Bapak Ibu budayanya? Perusahaan teknologi yang sangat terkenal, sangat maju. Budaya kerjanya seperti apa? Nah, Google ini kita semua tahu. Mereka memiliki budaya yang berfokus pada inovasi. Ya, inovasinya begitu besar di sana. Bagaimana kolaborasinya, kreativitas, ya kuncinya inovasi kreatif, memunculkan eh, inovasi-inovasi baru, bekerja dengan kreatif, memberi layanan-layanan baru kepada kita. Nah, ternyata Google itu menerapkan
struktur organisasi yang datar. Maksudnya apa? Ya, terdapat sedikit lapisan hierarki antara manajemen puncak dan karyawan, yang akhirnya dengan minimnya hierarki ini mendukung aliran komunikasi yang cepat dan menghilangkan hambatan birokrasi, sehingga itu memfasilitasi inovasi dan keputusan yang cepat. Bayangkan kalau hierarkinya itu tebal, ya, maka birokrasinya itu pasti lebih lama. Dari seorang staf, idenya itu harus disampaikan ke supervisor dulu. Dari supervisor, kalau di ACC itu nanti diteruskan ke manajernya, manajernya nanti ACC lalu diteruskan ke GM-nya, baru nanti sampai ke direktur, dan di setiap tahapan itu perlu divalidasi, akhirnya lama. Ide tersebut eksekusinya menjadi lama. Sedangkan yang terjadi di Google dengan lapisan hierarki yang minim, artinya dari seorang staf bisa saja langsung menyampaikan ide ke puncak manajemen. Idenya tersampaikan, manajemen oke, langsung eksekusi. Itu yang terjadi di Google. Lalu bagaimana keselarasan dengan sistemnya? Google itu menggunakan sistem evaluasi kerja yang berbasis OKR, Objective Key Result. Sehingga itu memastikan setiap karyawan itu fokus pada tujuan inovasi yang jelas dan selaras dengan visi perusahaan. Google juga memiliki budaya yang menghargai keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi dengan memberi karyawan fleksibilitas melalui sistem 20% waktu yang bisa digunakan untuk proyek pribadi yang inovatif. Jadi memang ada space untuk mereka bisa berinovasi. Nah, itu yang diterapkan di Google. Kalau kita melihat case-nya, secara struktur, mereka punya lapisan hierarki yang sedikit, komunikasinya itu bisa langsung ke atas, eksekusinya bisa menjadi lebih cepat. Sistemnya, mereka punya objective key result, yang itu selaras dengan visi perusahaan, punya tujuan inovasi yang jelas, dan diberikan waktu. 20% waktu kerja itu memang untuk proyek-proyek inovasi mereka. Sehingga dengan struktur dan sistem yang seperti itu, dampak yang terjadi adalah Google menjadi salah satu perusahaan teknologi yang paling inovatif di dunia. Budaya yang mendukung keberlanjutan inovasi. Sehingga tidak heran Google menjadi perusahaan yang sangat inovatif dan kreatif. Itu yang terjadi di Google, yang bisa jadi kita bisa mencontoh bagaimana, ya tentu Bapak Ibu pasti punya visi misinya masing-masing kan, punya tujuannya masing-masing. Sehingga kita harus bisa menstrukturkan, bisa mensistemkan. Kalau kita berbicara Google, value-nya adalah inovatif. Inovatif itu harus didukung dengan strukturnya, didukung dengan lapisan hierarki yang sedikit, lalu didukung juga dengan sistemnya. Sistemnya yang memang fokus kepada inovasi dan dia memberikan space, memberikan ruang 20% waktu kerjanya itu untuk proyek-proyek inovasi. Wajar jadinya mereka menjadi sangat inovatif. Contoh lain,
di Zappos. Kira-kira bagaimana budaya perusahaan yang ada di Zappos? Nah, Zappos itu terkenal dengan komitmennya terhadap pelayanan pelanggan yang luar biasa. Budaya perusahaan yang penuh semangat serta partisipatif. Jadi Zappos itu pelayanan pelanggannya itu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kira-kira bagaimana struktur dan sistem yang mendukung pelayanan pelanggan ini sebagai value? Nah, Zappos itu mengadopsi holacracy, sebuah sistem manajemen tanpa hierarki tradisional. Di dalam strukturnya itu tidak ada manajer atau lapisan hierarki yang kaku. Semua karyawan memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap pekerjaan mereka sendiri, kontribusi terhadap pelayanan pelanggan. Jadi sama ya, tadi kurang lebihnya dengan Google, mereka lapisan hierarkinya ini tidak, kalau di Zappos ini lapisan hierarkinya tidak kaku. Baik itu staff, supervisor, manager, itu rasanya tidak ada yang lebih tinggi dari segi tanggung jawab. Mereka punya tanggung jawabnya masing-masing, mereka punya peranannya masing-masing, dan mereka punya kontribusinya masing-masing terhadap pelayanan pelanggan. Sehingga kalau dibilang pelayanan pelanggan itu tidak hanya terjadi di gardu paling depan saja, tapi pelayanan pelanggan itu terjadi di seluruh hierarki, di seluruh lapisan. Mereka punya tanggung jawab yang sama atas itu. Lalu bagaimana align dengan sistemnya? Nah, Zappos itu mengintegrasikan pelayanan pelanggan sebagai inti dari setiap proses operasional, mulai dari rekrutmen hingga evaluasi kinerja. Karyawan juga diberi kebebasan penuh untuk mengambil keputusan yang meningkatkan pengalaman pelanggan tanpa perlu menunggu persetujuan manajemen. Nah, itu adalah sistem dan struktur yang ada di Zappos dan itu mendukung value pelayanan pelanggan. Sehingga pelayanan pelanggan ini didukung dengan struktur yang tadi tidak kaku, lalu didukung dengan sistem yang itu sudah menjadi inti dari setiap proses operasional, mulai dia direkrutmen alias masih calon karyawan sampai menjadi karyawan hingga nanti dievaluasi kinerjanya itu berbicara tentang pelayanan pelanggan. Setiap karyawan, baik itu staff, manajer, GM, supervisor, direktur, itu punya kebebasan penuh untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Semua punya fokus pelanggannya masing-masing. Dampaknya apa yang terjadi? Zappos berhasil membangun reputasi sebagai salah satu perusahaan yang layanan pelanggannya itu terbaik. Nah, itu adalah yang terjadi di Google, Zappos, bagaimana value itu align dengan structure, align dengan sistem. Pertanyaannya, bagaimana sistem dan struktur di organisasi Anda saat ini? Apakah mendukung atau justru menghambat budaya yang diinginkan? Seringkali kita berbicara tentang budaya kerja. Budaya kerjanya adalah inovatif. Inovatif selalu digaungkan. Kita harus inovatif, kita harus inovatif. Tetapi structure dan sistemnya belum mendukung kita untuk inovatif. Kira-kira bagaimana dengan inovasi yang ada? Bisa jadi belum maksimal. Ternyata sistem dan struktur itu juga harus mendukung bagaimana inovasi itu ada ruang.
untuk direalisasikan. Ya, apakah di perusahaan kita itu sudah mendukung atau justru menghambat budaya yang diinginkan? Apakah sistem dan strukturnya sudah mendukung atau belum? Ya, memang ini tidak mudah, Bapak Ibu ya. Ini tidak mudah. Ada tantangan-tantangan bagaimana kita bisa menyelaraskan budaya dengan sistem dan struktur. Tantangannya apa saja? Ya, tentu biasanya ya, kalau terjadinya perubahan, itu adanya resistensi biasanya. Kalau sistemnya diubah, wah, langsung terjadi penolakan. Langsung rame gitu ya. Langsung menjadi perbincangan di seluruh karyawan. Sistemnya kaku. Bayangkan sistem yang sudah berjalan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, rasanya itu tidak mudah untuk diubah. Kurangnya dukungan manajemen untuk perubahan. Memang kalau berbicara tentang budaya perubahan, itu harus eh, top down ya. Jadi sifatnya harus dari atas. Jadi kita juga harus bisa meyakinkan dulu manajemen untuk bisa terjadinya perubahan. Kita harus memastikan perubahan budaya kerja, sistem, struktur itu betul-betul selaras dengan visi misinya dan itu berdampak terhadap bisnis. Kita harus pastikan itu agar dia didukung oleh manajemen sehingga perubahan itu top down. Kalau di atasnya sudah mendukung, maka ke bawahnya pasti akan ikut. Nah, itu adalah tantangan-tantangan yang bisa saja terjadi, ya. Tapi ini saya yakin Bapak Ibu pasti punya tantangannya masing-masing, ya. Pasti punya tantangannya masing-masing. Nah, untuk itu kami dari Ek Consulting eh, siap membantu Bapak Ibu untuk bisa membantu perubahan yang terjadi di perusahaan Bapak dan Ibu. Kita punya 10 tahapan dalam total transformation, memastikan budaya menjadi performance. Kita akan memulai dengan tahapan menemukan alasan, lalu transformasi itu harus dimulai dari individu. Kita bisa mengidentifikasi gap di tahapan yang ketiga. Kira-kira permasalahannya apa di organisasi Bapak Ibu? Maka dengan pengukuran yang tepat, identifikasi yang tepat terhadap permasalahan, maka kita bisa memberikan solusi yang tepat. Kita tentukan agenda-agendanya itu apa untuk kita bisa berubah. Lalu kita bisa membentuk tim perubahan. Adanya agen-agen perubahan di dalamnya, kita bekali dan mereka melakukan rencana aksi dan mengeksekusinya. Lalu mereka secara aktif mengkomunikasikan perubahan. Dan kalau itu sudah terjalan, kita bisa mengevaluasi progresnya, apa yang sudah baik, apa yang belum. Apa yang perlu diperkuat, apa yang perlu ditingkatkan. Dan kalau misalnya kita sudah baik, eksekusinya baik, evaluasinya baik, boleh kita memberikan apresiasi kepada keberhasilan tim. Kita lakukan festival-festival budaya, kita merayakan, lalu kita apresiasi bagi mereka yang sudah bekerja dengan baik, dan tentunya budaya kerja yang sudah baik ini harus disistemkan.
apa yang sudah baik itu harus disistemkan agar apa? Agar dia sustain ke depannya bisa terus berjalan. Nah, kami siap membantu Bapak Ibu dengan 10 tahapan total transformation ini untuk bisa membantu Bapak Ibu melakukan transformasi secara total dari budaya kerja menjadi performance. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa waktu kita sudah habis, Bapak Ibu, karena memang di sesi pada pagi hari ini eh, rasanya begitu singkat karena kita sudah harus memulai aktivitasnya masing-masing, betul ya? Pasti sudah banyak pekerjaan yang menunggu Bapak dan Ibu. Nah, masih ada waktu untuk Bapak Ibu bersiap-siap. Kami akhiri untuk sesi sharing pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan silakan menghubungi tim kami jika ada hal yang eh, diperlukan ya, Bapak Ibu ya. Jangan sungkan-sungkan menghubungi tim kami. Ya, mudah-mudahan pagi hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika dari saya ada yang salah ya, ada yang kurang sesuaikan. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan konteksnya masing-masing. eh Demikian dari saya, sampai bertemu lagi di lain kesempatan Bapak Ibu. Dan terus nantikan Egg Insight yang hadir setiap hari ya Bapak Ibu ya, untuk bisa berbagi pengetahuan, pengalaman kepada Bapak Ibu. Demikian, selamat beraktivitas, semoga diberi kelancaran, kemudahan, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.